Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan seperti video-videoku yang sebelumnya, hari ini aku mau ngomongin hal-hal yang ringan lagi. Jadi aku tuh mau cerita soal pengalamanku menanam Monstera adansonii, tapi pupuknya pakai micin. Nah teman-teman, ini dia Monstera adansoniiku. Tapi banyak juga yang bilang ini tuh janda bolong. Aku juga nggak tahu sama sekali kenapa ini namanya janda bolong. Ya emang sih daunnya itu banyak bolong-bolongnya gini teman-teman. Tapi emang ada janda yang bolong? Ya udah, kita nggak usah perdebatin soal nama tanaman ini. Yang jelas aku seneng banget karena aku beli ini di online shop teman-teman. Dan ini harganya cuma Rp25.000 saja. Dan aku udah dapet tanaman yang lagi hits, Monstera adansonii gitu. Nah, waktu itu aku beli tanaman ini di sebuah online shop gitu yang ada di Bogor. Dan aku pilih pengiriman yang 2 hari. Itu antara ngirit atau enggak sih, aku mau bikin pembelaan. Bukan ngirit, cuman pengen eksperimen. Aku penasaran aja. Kalau misalnya dalam waktu 2 hari, kira-kira si Monstera ini waktu aku terima kayak apa ya? Apakah layu? Apakah mereka punya cara packing yang rapih dan yang aman sampai tanaman ini seger di aku gitu? Itu sebenarnya cuma pembenaran aja. Nah, bener aja teman-teman. Waktu paket itu datang di tempatku, bentuknya itu si Monstera ini dibungkus kardus memanjang gitu. Waktu dibuka, akarnya dibungkus polybag dan di dalamnya itu ada sekam tapi udah kering dan kondisi tanamannya itu udah layu dan beberapa daunnya udah kuning. Aku maklum banget sih karena gimana sih orang 2 hari pengiriman gitu dan jauh ya dari Bogor. Aku sangat maklum. Dan aku juga yakin penjual nggak mungkin lah ngasih barang layu, pasti dia akan kirim barang yang segar, tapi karena pengiriman yang lama makanya itu terjadi. Lalu aku mikir gimana caranya biar bikin si Monstera ini tetap hidup. Lalu aku ambil, aku bersihin akarnya, itu malam ya, jadi bukan siang-siang aku langsung kasih air gitu, enggak, malam-malam. Aku bersihin akarnya, daunnya aku siram air gitu, terus aku taruh di gelas kaca yang isinya air, karena emang dari awal itu aku memang pengen nanem si Monstera adansonii ini di air teman-teman, karena buat hiasan di meja kerjaku gitu. Terus aku udah nunggu seharian gitu kok nggak bereaksi, malah tambah letoy dan daun yang warnanya kuning itu malah teksturnya itu lembek gitu. Wah, ini pasti mau busuk nih gitu kan. Terus aku cari informasi, nemulah informasi bahwa ternyata si micin itu bisa membuat tanaman menjadi segar gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang, aku masukkan micin itu ke gelas ini. Ya, takarannya 1/3 sendok makan aku masukkan. Sambil berdoa semoga si Monstera ini hijau kembali gitu. Dan ketika pagi aku ngecek si Monstera ini, aku kaget bukan main karena dia jadi seger, lalu dia itu juga hijau gitu, walaupun memang yang tadinya kuning itu belum sepenuhnya jadi hijau, cuman dia bisa teksturnya itu bisa lebih kuat gitu loh, nggak letoy. Termasuk yang daun kuning itu tadi. Wah, itu aku bahagia banget dan aku semakin penasaran gitu. Kenapa sih si moto ini bisa bikin tanaman segar? Nah, teman-teman, karena aku penasaran banget kenapa sih si micin itu bisa seajaib itu bikin Monstera yang layu banget jadi segar dalam waktu semalam. Ya kan semalam karena malamnya aku kasih micin, paginya udah segar gitu. Aku tanya ke temanku yang kerja di Dinas Pertanian. Dan kata dia, ini dari Mbak Fuji, semoga nonton video ini. Kata Mbak Fuji, memang micin ini sudah lazim digunakan sebagai ZPT atau zat perangsang tanaman secara organik. Lalu aku juga cari-cari informasi di beberapa website. Lalu aku ketemu nih sebuah artikel di kompas.com. Ini ada keterangan dari ahli kimia tanah UGM, Insinyur Eko Hanudin. Beliau membenarkan teman-teman kalau micin ini memang berperan banyak dalam menyuburkan tanaman. Jadi
kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu sangat menunjang pertumbuhan si tanaman itu. Nah, larutan ini dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan penggunaan yang moderat atau tidak berlebihan. Lalu ada juga pernyataan dari akademisi dari Departemen Ilmu Tanah UGM, Dr. Benito Heru Purwanto, teman-teman. Beliau juga membenarkan bahwa micin itu sangat bermanfaat bagi hormon pertumbuhan tanaman. Tapi sama juga dengan yang tadi bahwa beliau juga mengingatkan penggunaan micin itu harus dilakukan dengan dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Dan micin ini tidak bisa 100% menjadi pengganti pupuk, teman-teman. Jadi dia sifatnya hanya sebagai perangsang tumbuh. Setelah tanaman itu tumbuh bagus, atau dari air mau dipindahkan ke tanah, tentunya masih butuh pupuk yang lain untuk menunjang pertumbuhan si tanaman itu, teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau cuma dikasih micin terus itu akan hidup selama-lamanya, akan subur selama-lamanya. Tidak cukup hanya dengan micin. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngomongin soal takaran. Ini menurut sumber yang aku baca. Tapi kalau teman-teman semua ada yang mungkin lebih paham, karena aku bukan ahli tanaman, itu bisa share pengalamannya di kolom komentar. Jadi biar kita sama-sama saling belajar, biar bisa rawat tanaman dengan lebih baik ya, teman-teman. Jadi kalau di kasusku yang kemarin itu, aku pakai micin ini langsung di air, karena memang media yang aku gunakan itu adalah air. Aku pakai sekitar 1/3 sendok makan, langsung aku masukin ke airnya. Jadi kalau teman-teman yang nanam pakai tanah, lebih baik micinnya dilarutin dulu di air, baru dituangkan ke tanamannya, di tanahnya, dan bisa disemprotkan di daunnya biar lebih segar. Nah, menurut sumber yang aku baca, ini idealnya kalau untuk 1 gelas air yang 300 cc itu kita bisa pakai 1-2 gram micin. Jadi sekitar 5-6 gram micin untuk 1 liter air. Nah, aku yakin sih, karena aku sendiri juga nggak punya alat untuk nimbang micin itu, nggak punya timbangan elektronik dan sebagainya, teman-teman. Aku pakai tabel konversi ini, jadi dari gram dijadikan sendok makan gitu. Untuk yang segelas itu berarti kan ya sekitar 3 gram yang harusnya aku masukin. Cukup menggunakan 1/5 sendok makan. Jadi yang semalam itu sebetulnya terlalu banyak. Jadi aku nggak boleh lagi ngasih micin sebanyak itu untuk ukuran air segitu, karena bisa bahaya. Paling fatalnya justru tanaman bisa mati, daunnya kuning dan ya nggak selamat gitu. Nah, untuk interval penggunaan micin ini, teman-teman, kalian cukup siramin tanaman kalian dengan micin ini 7 hari sekali aja. Atau kalau kalian pengen semprotin di daunnya juga, itu intervalnya bisa lebih cepat, 5 hari sekali bisa. Karena ternyata ini juga bisa bikin daunnya itu lebih seger gitu, teman-teman. Nah, setelah nanti kalian pakai micin itu dan berhasil bikin tanamannya subur dan hijau kembali, kalian boleh mulai hentikan penggunaan micin itu, lalu ganti dengan pupuk. Karena seperti tadi yang aku udah bilang dari awal, micin itu kan juga gunanya cuman sebagai zat perangsang tumbuh aja. Jadi kalau udah tumbuh, kita bisa beri pupuk kompos dan pupuk tanaman hias lainnya. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu video dari aku. Aku ingetin lagi, aku bukan ahli tanaman, cuman aku hobi banget untuk ngerawat tanaman-tanaman kecil ini, apalagi yang bisa dijadikan sebagai hiasan kamar yang simple, enggak ribet gitu nanamnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya kritik, saran, atau mau berbagi cerita soal pengalaman menanam, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga kita bisa saling belajar ya dari channel ini gitu. Aku bisa berbagi pengalamanku, teman-teman juga bisa berbagi pengalamannya. Terima kasih ya udah mau nonton video ini, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Bye-bye!